cabut nyawaku sebelum ku bertobat padamu. Oh, tunjukkan aku jalan lurusmu agar tak sesat lagi jalanku. Ajari aku mengenalmu, ajari aku mendekatmu, ajari aku untuk mencintaimu. Allah, aku bersyukur aku disayangi, aku bersyukur aku dicintai, aku bersyukur aku kau kasihi. Aki, ini selimutnya. Ya Allah, sayang. Mama tuh sedih tapi Mama bingung mesti gimana. Wah, gimana nih? Fari, kita pulang yuk. Nanti Papa sama Mama antar ke dokter yang paling bagus di Indonesia. Haris, yang begini nggak ada urusan sama dokter. Si Fari tuh nggak sakit, dia cuma trauma. Ya namanya juga usaha, Be. Halo? Oh iya Pak Imran. Apa? Oh mau setor jamaah 70 orang. Oh iya. Saya ada di kantor nanti. Iya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Lo mau ke kantor? Iya Be. Lu udah senewan apa? Masa ke kantor pakai baju beginian? Ya enggak lah Be. Nadine pulang dulu Be. Be, 70 orang jamaah Be. Bukan uang sedikit. Mama sama Papa kalau mau pergi aja. Sayang. Fari tetap di sini. Mending kamu ikut pulang yuk. Kan nanti ada Bibi yang jagain. Kalau di sini nanti kamu ngerepotin Aki. Nadine, dari dulu gue sama anak sama cucu nggak pernah tuh ngerasa direpotin. Si Haris aja waktu masih kecil, gue yang cebokin. Nggak pernah tuh gue ngandelin pembantu. Ya udah deh. Mama pulang dulu ya. Mama mau kerja ya sayang ya. Ini Be, Ane juga harus kerja nih. Gak apa-apa ya Be, gak ngerepotin kan? Haris, Nadine, lu lihat nih anak-anak nih. Dia sampai nggak sekolah, sampai korbanin tuh dia nggak sekolah. Cuma nemenin si Fari doang. Yang gue heran, lu nih berdua, otak lu yang ada duit. Bukan begitu Be, mereka kan masih remaja, kita kan punya tanggung jawab. Kita kan juga harus kerja. Iya Be. Ya udah Be, Nadine pamit ya. Terserah lu deh. Gue bilangin sama lu ya, lu ngejar dunia kagak ada habis-habisnya, Riz. Nyonya sama Tuhan, biar Bibi di sini ya. Bibi mau ngerawat Aden Fari ya, Nya. Ya udah, Bibi jagain dia ya. Ya Pak, udah. Pamit ya Be. Assalamualaikum Be. Waalaikumsalam. Makasih ya. Aduh, angkotnya mana ya? Tapi aku bingung juga. Kalau aku naik angkot, sepeda aku taruh mana? Aku naik bajai aja ya? Insya Allah cukup lah naik bajai. Dek, minta sedekahnya. Ibu sudah 3 hari belum makan, Dek. Ya Allah, uangku cuma selembar lagi. Kalau aku kasih, aku nggak bisa naik bajai dong. Maaf ya Bu.
Gak apa-apa, Dek. Ilham, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah didatangi oleh seorang pengemis. Padahal waktu itu beliau dalam keadaan lapar dan hanya mempunyai sepotong roti. Terus, apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ustaz? Kalau dia kasih roti itu ke pengemis, berarti dia nggak makan dong. Kan itu roti satu-satunya dia. Ilham, kamu pernah lihat nggak orang mati kelaparan karena bersedekah? Jadi untuk urusan kesehatan, uang itu adalah urusan Allah ya, dan kita diwajibkan untuk bersedekah dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapar. Jelas? Ya udah, kita ke masjid yuk. Ya udah yuk. Bu. Ini Bu, ada sedikit uang buat Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Mudah-mudahan berkah ya, Dek. Makasih banyak ya, Dek ya. Sama-sama, Bu. Mas, hati-hati aja. Pengemis itu cuma pura-pura. Di kampung saya mah banyak seperti itu, Dek. Ya soal dia jujur atau enggak kan itu urusan dia sama Allah. Tugas kita itu melakukan kebaikan kepada sesama. Lagi pula kan Allah bilang di Al-Quran, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Allah bakal balas kebaikan dengan kebaikan juga. Ya, Dek. Saya cuma ingetin aja. Alhamdulillah, aku senang banget masih bisa nolong orang. Walaupun dalam keadaan aku nggak punya uang. Ya Allah, ini benar-benar nikmat yang gak ada tandingannya. Jadi kadang ada duitnya, ceritanya. Pak. Maaf Pak, pintu jangan ditutup dulu ya. Aduh Ilham, kamu kok nggak biasa-biasanya datang terlambat? Iya nih Pak, maaf. Ilham ada musibah tadi. Tuh, sepeda Ilham rusak. Loh, kok bisa begitu sepeda kamu? Iya Pak. Ya udah, Ilham boleh nitip sepedanya dulu nggak Pak? Soalnya udah telat nih. Alhamdulillah, lama-lama bisa nabung deh buat si Ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih, lagi sibuk itu bikin adonan buat si kue. Oh gitu. Oh ya Nek, Ayah kesini pengen pesen kue. Oh gitu. Oh iya. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya. Masak aja dulu. Iya Nek. Tuh, saya lagi bikin kue. Oh iya nih. Ayah dengar dari orang-orang katanya kue buatannya Nek Siti enak banget. Makanya Ayah mau pesen. Alhamdulillah, enak. Ya, saya sih sebenarnya cuma iseng deh buat nemenin cucu. Oh iya. Aus ya? Maaf ya Nek, ngerepotin.
nggak apa-apa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah. Tan, ambilin lagi minumnya ya. Udah kagak apa-apa, Nek. Ayah juga kagak bisa lama-lama di sini. Di rumah udah ditungguin orang. Ayah permisi dulu ya, Nek. Yang penting nggak apa-apa ya, Nek. Permisi ya, Nek. Iya, kagak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Den Fahri, ini air hangat. Minum ya. Bibi dengar sesuatu kasih yang bunyinya gitu. Itu dari perut beta. Cacing-cacing lagi pada demo. Minta lapar begitu. Sebentar ya, Bibi ke dalam dulu ya. Sebentar Den Fahri ya. Jul, lu kecil-kecil perut lu rese banget ya. Lu ngerepotin orang tahu nggak? Lihat muka lu aja orang ini udah rese lu lihat tuh. Tahu lu. Kita aja masih bisa nahan. Ayo adik-adik. Tuh, Bibi udah siapin ya. Pelan-pelan, aku pelan-pelan. Sabar. Will, kok Fahri lu tinggal sih? Lapar gua. Sudah Bibi. Biar katoran saja yang nimba. Kan katoran yang tahu porsi katoran tuh. Bi, saya kasih tahu aja nih. Si Ekel nih kecil-kecil kayak gini nih. Bisa habis bakul. Hati-hati aja kalau ngasih makanan. Bibi kan ini untuk Den Fahri. Kepedean sih lu, Banjul. Ya udah makan ya. Kasih, Bi. Iya. Oke, Bibi cantik. Nih Den, makan dulu ya. Ayamnya kumat lagi nih. Pukul belakangan. Makan tuh. Mama Weh, saya mau bantu beta atau mau kasih bunuh beta? Ya ampun, paling sakit nih. Ya sorry, kalau gue kira lu kenapa-napa. Ekel. Nanti Bibi tambah lagi ya. Kalau ada yang teh suka. Iya Den. Sekarang mau pipis dulu. Oh, ada yang mau pipis? Hati-hati ya Den ya. Kayaknya Ilham gak masuk deh. Ilham kenapa ya? Pasti ada yang terjadi sama Ilham. Anak-anak, sekarang kita buka buku catatannya. Ilham sama Fahri kemana ya? Kok belum datang? Fahri sakit, Bu. Kalau Ilham? Assalamualaikum. Ilham, kamu dari mana? Maaf, Bu. Tadi Ilham ada musibah. Sepeda Ilham rusak. Kok muka kamu banyak keringet? Kamu habis berantem ya? Iya, Bu. Ilham, catatan kamu di sekolah tuh sudah baik. Kenapa kamu berantem sekarang? Bukannya gitu, Bu. Tadi itu pas di jalan, ada orang tiba-tiba ngeroyok saya. Terus sepeda saya dirusakin.
Kamu ada masalah sama sekolah lain? Saya juga nggak ngerti, Bu. Mereka itu siapa? Ilham, ibu nggak mau kamu berubah karena pergaulan. Sekarang kamu duduk. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Ilham dikeroyok. Siapa yang ngeroyok Ilham? Jadi gimana, Dok? Apa Farhan udah dibolehin pulang? Untuk saat ini, Farhan sudah boleh pulang. Alhamdulillah. Oh ya, ada obat yang harus diminum di rumah. Suster, tolong urusin ya. Baik, Dok. Sama kasih dulu. Terima kasih ya, Dok. Ya. Aku harus cepet-cepet kabarin Ilham. Siapa nih? Kok Ilham gak angkat-angkat telepon aku ya? Woi Fari, ini bete Ekel. Aduh. Ri, ini udah aman, udah gue umpetin. Ini kepala bentol. Tenang. Woi, kepala bentol. Kenapa sih? Lu gue kasih tahu aja, lu jangan liatin Fari, dia sawan dan lu juga. Woi, bete ini sudah ganteng ini. Kenapa saya masukin dalam baju saya ini yang mau ketek ini? Tahu lu kayak arang. Bese itu. Udah. Ya ampun, Aden. Kenapa jadi begini ya, Aden? Ya ampun. Ada apa sih kok pada ngumpul di sini, ha? Tadi siapa tuh teriak-teriak tuh? Fari. Iya, ini Fari. Oh ya udah, bawa ke dalam deh. Ayo, Fari. Saya, ayo. Ya Allah. Ya Allah, kenapa jadi begini, Dan Fari? Ya Allah. Emang tadi si Fari kenapa sih? Itu Ki, tadi si Fari tuh teriak-teriak gara-gara liat mukanya Ekel kayak setan. Enggak, Aki, jangan dipercaya. Bete tadi cuma lewat saja. Mungkin dia trauma tadi. Buktinya tadi si Fari teriak-teriak tuh. Ekel kayak setan. Dia ngarang cerita itu, Aki. Saya jangan ngarang. Iya, Ki. Kayaknya si Fari masih trauma dah, Ki. Tidur dipindahin ke beduk. Bisa jadi juga itu. Kayaknya gue harus ngelakuin sesuatu nih buat si Fari. Kesian gue ngelihatnya. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwasannya semakin tinggi tingkat keimanan kita, maka semakin besar pula ujian yang diterima orang itu. Berarti Pak, orang yang takut untuk menjadi orang yang beriman itu karena mereka nggak mau menghadapi ujiannya. Alfa, kamu tidak usah takut. Allah sudah menyiapkan jawaban yang tepat atas ujian tersebut. Jawabannya apa, Pak? Misalkan kamu diuji sakit oleh Allah. Saat itu pula kita baru sadar akan pentingnya arti kesehatan buat kita.
Pak, apa orang yang tidak beriman itu tidak diuji? Kalau orang yang tidak beriman, itu bukan diuji, tapi diberi hukuman dunia oleh Allah. Jadi ingat, semakin kuat iman kita, maka semakin kuat ujian yang diterima. Jadi dalam arti peribahasa, semakin tinggi pohon tumbuh, maka akan semakin besar pula angin yang akan menerjang. Banyak juga daftar namanya. Pak Ilham, DKM Al-Kausar. Al-Kausar. Kalau nggak salah ini masjid gede deh. Wah, ini yang bakal jadi duit nih. Ilham, kenapa ya? Kenapa minta sama saya? Kok nggak sama Pak RT? Atau mungkin Pak RT nggak mau ngasih kali ya? Oh iya, tadi malam kan habis kecurian Pak RT. Oke. Serius nih, mau ditransfer? Waduh, ya ampun. Ilham sudah saya transfer 2 juta. Siapa sih Ilham ini? Gue harus lacak nih. Baru sebentar aja dia udah bisa kasih gue 2 juta. Ini mah bisa jadi ladang duit. Ham. Tadi beneran kamu dikeroyok? Iya bener. Emang siapa sih yang pelakunya? Ya aku sih nggak tahu persis gimana mereka. Tapi kayaknya sih mereka itu yang waktu di festival band itu deh. Wah parah. Ham, lo kenapa nggak bilang gue? Biar gue yang ngajar nih. Udah telat. Ilhamnya dikeroyok. Kamu nggak kenapa-napa, Ham? Ya alhamdulillah, gak kenapa-napa. Untung aja Allah masih jaga aku. Ya tapi itu sepeda aku yang rusak. Udah Ham, kamu tenang aja. Nanti aku bantuin benerin sepeda kamu. Makasih ya, Pak. Oh ya, gimana kalau sekarang kita ke rumah Kinaim aja? Kita jengukin Fahri. Yaudah yuk. Kayaknya yang lain juga pada mau ke sana. Kasihan juga Fahri sampai nggak masuk sekolah. Iya. Yaudah yuk. Assalamualaikum, Aki. Waalaikumsalam. Waduh, kebenaran sekali nih ketemu di sini. Niatnya sih saya mau ke rumah Ustaz. Ada apa emangnya, Ki? Ini cucu gue si Pari masih trauma gara-gara kejadian di subuh tadi. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang Fahri ada di mana? Ada di rumah. Nah, yang parahnya lagi nih teman-temannya dibilang hantu. Astagfirullahaladzim. Ini udah nggak bener nih, Ki. Gimana kalau kita sekarang ke sana, Ki? Ayo, Ki. Aduh, gimana ya? Jadi nggak tega gue liat Fahri kayak gini terus. Kayaknya jinnya masih ada di tubuhnya dia deh. Ya sudah, kalau kayak begitu, kata orang baru Fahri ke orang pintar saja. Ngapain lu nanya orang pinter, nanya profesor? IQ lu aja jongkok, gimana mau nanya orang pinter? Aduh, maksud beta dukun. Hah? Dukun? Waalaikumsalam. Salam. Astagfirullahaladzim, Michael. Kamu bener mau bawa Fahri ke dukun? Aduh, kalau masalah dukun sih, gue sama Willy nggak tahu. No, yang tahu no.
jangan sekali-kali deh kita ke dukun. Itu namanya kita percaya kepada selain Allah dan itu musyrik. Dan setiap langkah kita dihitung dosa besar. Dan dosa itu yang biasanya bikin susah hidup kita. Dengerin. Iya, itu sama aja kita menyandarkan hidup kita kepada selain Allah. Nauzubillah, itu musyrik. Kal, kok kamu tahu dukun segala sih? Jangan-jangan kamu mau pelet aku ya? Oh, tidak Nina cantik. Aduh, beta sem pelet sih. Ini betul, ya ampun. Beta sem percaya sama itu. Jaran goyang sama semar mesem, seng. Hah? Apa itu? Jaran goyang? Terus apa tadi kamu bilang? Semar mesem? Itu kan, jangan-jangan kamu udah pernah ke sana deh. Ya ampun mama saya pernah setahu beta itu nama-nama itu tuh dari lagu dangdut. Ya ampun. Lagu dangdut? Fari, coba lo istighfar, tahlil dan tahmid. Insya Allah, lo akan selalu dijaga sama Allah. Makasih. Ya Allah, dan Fari kenapa jadi begini? Gue takut si Fari gila, Tat. Oke, kita harus berprasangka baik sama Allah. Insya Allah kok Fari nggak baik-baik saja, ya? Iya. Silakan masuk. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini kayak teman saya Fari, jinnya ada di dalam tubuhnya dia deh. Enak aja lu kemasukan jin. Tuh, lu jagan tuh, Syeke, biar nggak ketukar sama jin. Sebenarnya saya kurang yakin kalau Fari ini dipindahkan oleh jin ke dalam beduk. Kenapa nggak yakin, Tat? Kan emang jin itu ada. Betul, jin itu memang ada. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dan jin untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz bisa yakin kalau Fari itu bukan dipindahin sama jin? Ya kalau menurut saya, seiseng-isengnya jin itu nggak mungkinlah jin itu menyempatkan untuk mengikat kaki dan tangan Fari. Iya Pak Ustadz, bener juga tuh. Aku juga nggak percaya kalau itu emang jin. Ya, tapi siapa sih tuh orang isengnya? Terus siapa dong kalau gitu? Ya, wallahu alam. Ya insya Allah nanti kita akan kumpulkan orang-orang. Ya Allah, Pak Ustadz. Saya minta tolong Pak Ustadz. Saya sayang amanin Fari, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan adik-adik sekalian, ini berhubungan dengan kejadian yang menimpa adik kita, saudara kita, Fari. Saya cuma mengingatkan, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dan jin untuk beribadah, untuk mengabdi kepadanya. Yang namanya jin itu memang ada. Jadi jin itu salah satu makhluk Allah juga bersama-sama dengan manusia kita juga, ya. Sama seperti kita diciptakan untuk mengabdi, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita itu jangan takut sama yang namanya jin dan makhluk-makhluk lainnya. Kalau kita takut, kita bisa musyrik namanya. Nah, bagaimana nih caranya supaya kita tidak takut, ya, supaya kita tidak digoda nih sama yang namanya jin. Nah, salah satunya kita harus meningkatkan keimanan kita, harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana Pak Ustadz? Caranya kita selalu berzikir, kita sholawatan, kita beribadah, kita baca Al-Quran terus, ya. Jadi kita harus selalu mengingat Allah. Atau kita bisa juga baca Asmaul Husna, ya, 99 nama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik,
Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Nah, itu bisa kita berzikir terus sebut nama-nama Allah. Ya, nanti insya Allah kita akan belajar Asmaul Husna ya, insya Allah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Kenapa Eko? Ini paling gawat deh. Aduh. Eko, lu kenapa lari-lari gitu? Ini, aduh, paling gawat sudah. Siapa makan kawat? Ngomong yang jelas lo. Oh, kawat. Gawat, Aki, gawat. Aduh, tadi tuh beta sama Fari. Pas beta sama Fari tiba-tiba teriak sendiri. Padahal saya nggak ada setan, cuman ada beta di sini. Aduh, beta tadi cobain tenangin, tapi saya bisa. Aduh. Kenapa jadi begini cucu gue? Ki, tenang Ki. Aki jangan mewek gitu, yang ada ntar warga tambah cemas. Apa bikin cemas, enak aja lo. Ya itu kayak kakek mewek. Nah, udah, gua mau lihat cucu gue. Sebentar Ki, saya ikut aja ya. Insya Allah saya bisa tenangin Fahri ya. Ada mau ikut? Ayo. Sat, saya ikut juga ya Sat. Soalnya saya cemas sama Fahri. Yaudah kalau gitu aku juga ikut Pak Ustadz. Iya, aku juga ikut. Iya, saya juga. Iya. Ayo. Tunggu. Sebentar lagi kan anak-anak yang latihan azan mau datang. Terus siapa yang jagain? Iya juga ya. Oh iya. Apa aku telepon Maya aja? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cang. Alhamdulillah. Kopi atuh. Iya. Waduh. Ini begadang kali ya? Ini ngantuk berat nih. Udah biarin aja. Antumin aja udah nggak apa-apa ya. Bukan begitu, Cang. Ini lihat tuh, udah miring. Tuh, lihat tuh. Lihat. Ini kalau kejedot meja, palanya kejedot, petak aja. Masa tuh gagal otak. Lihat di mana tuh? Aduh. Iya, udah biarin aja. Dia begadang kali semalam makanya ngantuk berat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau titip kue lagi? Oh iya Nek, silakan. Nek, kuenya tuh laris manis banget Nek. Banyak banget pelanggan yang minta. Tadi aja ada yang nyari, udah kehabisan. Aduh, alhamdulillah kalau kue banyak yang suka ya. Sebentar ya Nek, saya ambil uangnya dulu. Ya Allah. Ini Nek, uang hasil penjualan kue kemarin. Terima kasih ya Bu ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama Nek. Nek, besok naruh kue sini lagi. Banyak banget pelanggan yang minta. Banyak banget yang suka. Ya udah, Ayo permisi dulu ya. Iya Nek. Kuenya Ayo kirim lagi kemari ya. Iya Nek. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Tunggu aja sampai kapan tuh Naya Siti mau jualan kue. Mana ya? Lari amat sih.
Ya Allah, Ilham. Gimana aku bisa ngabarin kamu kalau Farhan udah boleh pulang? Kalau kamu aja nggak angkat telepon aku. Atau aku samperin aja kali ya ke Masjid Al-Kausar. Kan mumpung hari ini tuh ada latihan lomba. Kenapa sih dia ada di sana? Biar aku sekalian ngajak Kayla buat latihan juga. Ya, dia pasti ada di sana. Bentar ya, Kak pergi dulu bentar. Fari. Fari. Weh, ngapain sih kok, ha? Ini gua, Willy. Lihat ke gua. Iya, Far. Lu masa kayak gitu sih? Kan kita selalu bersama di dunia ini, senang sedih bersama. Masa lu lupa sama kita? Jangan lebay. Ini lagi serius. Fari. Woi. Pak, liatin apaan sih? Kagak ada Eko di situ. Gak ada Eko. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mana konya? Fari, astagfirullahaladzim, ya Allah. Fari. Ini gue, Aki lu, Fari. Ya Allah, Fari, lu kenapa jadi begini, Fari? Fari, ini aku Ilham. Coba kamu cerita dulu. Iya, Fari. Lu gak perlu takut lagi. Lu udah aman sekarang. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. La hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. Tuh, kok. Gak mempan diajak ngobrol. Dari semalam tuh emang dia kayak gitu. Pak Ustadz, beta minta tolong dulu. Tolong ajak ngomong Fari. Ya mungkin saja nanti Fari kelama-kelamaan akan tenang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fari sayang, kamu yang tenang ya nak ya. Kamu gak usah khawatir. Di sini ada saya, Ustadz Solahuddin, ada Aki Naim, ada Ko Asun, juga ada teman-teman kamu. Jadi kamu gak perlu takut lagi ya sayang ya. Waduh, kondisi si Fari makin gawat aja nih. Mendingan gua telepon bapaknya dah. Sebentar ya Pak, dari babe saya. Oh iya, silakan Pak Aris. Halo, Assalamualaikum Be. Ada apa ya Be? Ada lagi meeting penting nih Be. Nanti aja ngobrolnya ya. Matang meeting. Ini masalah anak lo. Hah? Lo perluin meeting? Hah? Daripada anak lo. Berarti lo bukan orang tuanya si Fari, ya kan? Iya, maaf Be. Sebenarnya ada apa sih Be? Gimana perkembangan Fari? Ini bukan perkembangan, tapi kemunduran. Anak lo tuh teriak-teriakan melulu tuh. Hah? Traumanya makin parah ya Be? Tapi Ane lagi meeting penting nih Be. Udah nanti aja ya. Haris pulang, mampir ke rumah Babe, ya? Lu kerjaan aja lu urusin. Hah? Anak lu nggak peduliin. Lu kan nyari duit buat anak. Udah pulang cepet. Iya Be. Ane langsung pulang. Nanti Ane telepon Nadine ya. Atau kesini juga bareng. Iya. Aduh, maaf ya. Ini barusan babe saya kasih kabar kalau anak saya tuh kan memang sedang sakit. Cuman ini jadi lumayan agak gawat sedikit. Meetingnya kita tunda lagi ya. Nggak apa-apa ya? Loh, ya nggak apa-apa Pak Aris. Kan urusan anak memang prioritas utama. Kalau urusan pekerjaan bisa diatur waktunya. Kalau begitu kita permisi dulu Pak. Semoga anak Pak Aris cepat sembuh. Terima kasih atas pengertiannya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Misi Pak Aris ya? Iya. Mari. Gimana sih? Kok bisa-bisanya waktunya umroh kok ditunda-tunda? Janjian kamu mau nipu saya ya? Astagfirullahaladzim, Ibu. Nggak mungkin lah saya mau nipu. Ibu-ibu ini jangan paranoid dulu ya sama isu yang beredar saat ini. Travel kami itu terpercaya kok, Bu. Terus kenapa nggak berangkat-berangkat, Bu? Ini udah berapa kali ditunda? Iya, mohon maaf ya, Bu. Ini juga kan ada kendala dari pembuatan visanya. Nanti kalau visanya udah selesai, pasti saya kabarin Ibu. Dan Ibu pasti berangkat.
Maaf sebentar ya. Halo? Aduh, Ma, ngangkat teleponnya kok lama banget sih? Aduh, Pak. Nanti aja ya ngobrolnya. Lagi ada tamu nih, Mama. Ma. Papa telepon itu karena ada hal penting. Barusan Babe telepon. Katanya si Fahri itu ketakutan. Teriak-teriak. Jadi mendingan Mama tengokin Fahri deh sekarang. Gini aja, Pak. Papa dulu yang kesana, nanti Mama nyusul ya. Loh, emang Mama pikir cuma Mama yang sibuk? Papa juga barusan tadi ada meeting penting. Aduh, Papa. Paling juga kerjaan Papa nggak lebih penting dari kerjaan Mama. Pentingan mana kerjaan apa anak? Ayo. Ya dua-duanya dong, Pak. Aduh, cepet dong, cepet. Kemari lu sama bini lu udah kemari. Iya, Be. Udah cepet. Aduh, maaf ya, Ibu. Udah deh, Bu. Kalau kayak gini mah, udah saya batalin aja deh. Jangan dong, Bu. Nanti saya kabarin. Saya usahakan secepatnya. Ibu pasti berangkat ya. Yang pasti ya, Bu, kapan kita nunggu lagi? Jangan lama-lama lagi, Bu. Iya. Udah berapa kali tunda-tunda? Iya, Ibu, saya mohon maaf ya. Memang visanya ini agak-agak susah sekarang ini, Bu. Iya, kita tunggu informasi secepatnya ya, Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita latihan sholat, kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik udah pada tahu belum pentingnya sholat dan fungsinya? Belum. Ya udah kalau gitu, kakak jelasin dulu ya. Sholat itu adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah. Hayo, siapa di sini yang pengen ngomong langsung sama Allah? Pinter. Nah, selain sebagai media komunikasi kita dengan Allah, ternyata melalui sholat, Allah akan memberikan kita rahmat, petunjuk, dan keberuntungan. Semuanya pengen beruntung kan? Nah, dari sholat juga, Allah akan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya, kalau seseorang sholatnya baik, pasti kelakuannya baik juga. Kak Mai pengen semua adik-adik di sini bisa jadi anak yang baik. Makanya harus sholat yang baik juga ya. Pintar. Lihat deh, Mai. Walaupun gak ada Ilham, tapi dia bisa ya ngejagain anak-anak. Iya, Nin. Mai itu pantasnya jadi ibu. Cocok juga loh sama Ilham. Amin, kan kita nggak tahu yang namanya jodoh. Tapi meskipun Mai jodohnya sama Fahri, cocok-cocok aja kok, ya nggak? Kenapa jadi ngomong jodoh-jodohan sih? Ingat loh, kita masih SMP. Yaelah, santai aja kali. Emangnya kenapa sih mikir masa depan? Kamu bukan mikir masa depan, tapi mikirnya kebablasan. Udah. Kita lihat, apalagi sih yang bisa dihasilin sama HP butut ini? Sekarang gue mau buka Facebook. Wih, banyak juga nih teman-temannya. Kayaknya bisa jadi rezeki lagi nih. Mengucapkan Subhana Robbiyal Azimi wa bihamdi. 3 kali ya, coba. Subhana Robbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Robbiyal Azimi wa bihamdi.
Subhana rabbiyal azim. Pinter. Setelah itu berdiri tegak lurus dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Pinter. Habis itu baru sujud. Tapi ingat ya, kalau sholat itu nggak boleh buru-buru. Tiap ruku harus tumakninah, sujud harus tumakninah, tiap sholat harus tumakninah, ya? Tumanina itu apa sih, Kak? Tumakninah itu artinya tenang. Jadi setelah tubuh kita digerakkan dalam sholat, kita beri jeda waktu dulu untuk tubuh kita nggak bergerak. Nggak lama kok, kira-kira selama membaca Subhanallah. Nina, Ame, boleh tolong gantiin bentar gak? Aku mau ngomong bentar sama Fatma di luar. Bentar ya. Fatma? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mau nanya, kalau Ilham ada di sini? Maaf, Ilhamnya lagi nggak ada. Oh, nggak ada ya. Sebenarnya aku cuma mau ngabarin kalau Farhan udah dibolehin pulang dari rumah sakit. Alhamdulillah, akhirnya dia sembuh juga. Ya, cuman Ilham nggak ada, jadi aku pulang duluan ya. Cuman mau ngabarin itu doang kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi soal biaya gimana ya? Fahri lagi sakit. Gak mungkin ngomongin soal biaya rumah sakit meskipun Fahri udah janji mau tanggung semuanya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Fahri, ya Allah sayang. Fahri, ini Mama nak. Oh ya Allah, mau tetap sama Mama. Aduh, Papa. Ini kenapa anak kita kok malah bengong lagi kayak gini? Fahri nak, sebenarnya apa sih yang kamu takutin? Kasih tau Papa, kasih tau Papa. Coba apa-apa. Tak boleh raup. Maaf deh. Tuh kan, gue bilang apa tadi kan? Si Fahri tuh keadaannya gawat banget. Lu sih meeting melulu. Iya, Beh. Ini kayaknya Fahri perlu dibawa ke psikiater ya? Iya, Pak Haris. Sepertinya begitu lebih baik. Keadaan Fahri ini nggak main-main soalnya. Emang kalau dibawa ke psikiater, cucu Be bisa normal lagi, Riz? Insya Allah, Beh. Insya Allah. Namanya juga usaha, Beh. Ya, itu salah satu usaha ya, Pak Haris. Semoga saja psikiater itu bisa jadi perantara kesembuhan Fahri. Amin. Amin, Pak Ustadz. Mohon doanya ya. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya. Beres-beres masjid. Saya juga pamit nih Pak Haris. Ibu, mohon maaf karena saya ada tausiah di Masjid Taklim Ibu-ibu di kampung sebelah. Kalau gitu, gue juga pamit ya. Gue mau buka toko. Terima kasih semuanya ya, udah nengokin cucu gue. Sama-sama, Ki. Sama Ki. Udah kayak keluarga, Ki. Kita pamit ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, terima kasih Pak. Terima kasih kok. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pok Idam, cari apa, Pok? Pok, beli kuenya dong. Oh, kue nih. Nih, kuenya baru datang, masih anget. Ini kue bikinannya Siti kan? Iya nih, Pok. Baru aja diantar, masih anget. Ya udah, Pok. Bungkusin 5 ya. 5. Ini nih. Ini. Anak saya ya senang banget sama kue bikinannya Siti. Ya udah, ini duitnya ya, Pak. Oh, iya. Kasih. Ya, makasih ya, Pok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini loh, Ibu beliin kue kesukaan kamu. Wah, kuenya Nek Siti ya, Bu? Iya dong. Kamu makan. Kamu habisin ya. Enak loh. Asik. Ya sudah, kalau gitu Ibu ke dapur dulu ya, Nak. Ya, Bu. Jadi sebenarnya
anak saya kenapa ya? Ferry mengalami social anxiety disorder akibat sebuah tragedi yang dialaminya. Hal itu membuatnya takut sama semua orang yang dilihatnya. Dok, kenapa bisa seperti itu ya? Karena Fahri selalu dibayangi tragedi yang dialaminya. Terus cara ngatasinnya gimana, Dok? Untuk menyembuhkannya, Fahri harus diketemukan dengan orang yang paling dia sayang. Orang itu harus bisa terus mensupport dia supaya dia bisa melawan dan membuang rasa takutnya. Siapa ya, Pak? Bibi. Pasti Bibi orangnya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini dulu sih. Gimana kamu ngajar anak-anaknya? Alhamdulillah lancar, Bun. Anak-anak tadi gampang diajarin deh. Bunda doain ya, nanti pas hari haknya semoga semuanya lancar, sholatnya makin sempurna. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Oh iya. Ayah, Bunda, Mai mau ngomong nih soal anak yang sakit dan terlantar di masjid waktu itu. Oh iya, gimana tuh keadaan sekarang? Alhamdulillah, dia udah boleh pulang dari rumah sakit. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya kan Mai bilang kalau Fahri mau tanggung jawab soal biaya. Dia udah bayar uang mukanya sih, tapi belum lunas. Nah, dengan kondisi Fahri yang kayak gini kan nggak mungkin Mai nagih janji. Gimana kalau kita aja ya yang bayar semuanya? Oh iya, Bun. Habis siapa lagi hubung kita? Ya kan? Sekalian ya, kita jemput anak itu di rumah sakit. Terus suruh tinggal aja dulu di sini. Sembari kita cari tahu ya di mana orang tuanya. Ya? Iya, Bun. Ayah setuju banget. Alhamdulillah. Makasih ya. Mai bersyukur banget bisa punya orang tua yang baik hati kayak ayah dan bunda. Justru ayah sama bunda yang bersyukur punya anak yang soleha kayak kamu. Ya udah, kalau gitu kita ke rumah sakit ya sekarang. Ayo. Ya udah, ayah ganti baju dulu ya. Bunda sampai lupa, ayah mau kopi nggak? Boleh juga sih. Udah buatin dulu ya. Iya, iya. Silakan diminum dulu, Bu. Makasih ya. Iya, jadi begini, Bu. Ibu udah tahu sendiri kan? Seperti yang udah dijelasin sama Ilham sebelumnya. Kalau anak ibu pengen jadi juara, ya ibu tahu sendiri dong. Iya. Emang saya mesti harus bayar berapa ya supaya anak saya bisa jadi juara? Gak banyak kok, Bu. Cuma 2 juta. Cuma 2 juta? Bisa. Saya mau bayar sekarang juga bisa. Tapi janji ya, anak saya bisa jadi juara kan? Ibu gak usah khawatir. Ilham yang bakal jadi jaminan. Oke, sebentar ya. Ini 2 jutanya. Terima ya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Tapi jangan sampai ada yang tahu ya. Pasti, Bu. Pokoknya cuma ibu dan saya yang tahu. Terima kasih. Bi. Iya, Tuan. Tolong dong. Coba tuh Fahri. Dia kan sayang banget sama Bibi. Dari kecil juga Bibi yang rawat. Mungkin kalau Bibi yang coba, dia bisa sembuh. Tuan, Bibi udah tiap hari nasehatin dan Fahri, Tuan. Udah, Bibi coba lagi deh. Saya nggak tega dia kayak gitu terus, Bi. Iya, Nyonya. Dan Fahri, ini teh Bibi. Hah?